Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Semakin hari kita boleh semakin merasakan anugerah Tuhan. Iya, saya masih melanjutkan tentang mental pemenang. Bagaimana tahun ini kita bisa mengalami kemenangan, itu semua diawali dari perubahan pikiran saudara. Ketika pikiran kita berubah, maka hidup kita berubah, karakter kita berubah, nasib kita pun akan berubah. Ya, dan biarlah tahun ini kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, tanpa terasa saudara kita terus masuki bulan ganti bulan, ya sebentar lagi berganti bulan lagi, dan jangan sampai hidup kita tidak pernah berubah-berubah. Iya, baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saya ingin kita semua membaca mulai ayat yang ke-17, saudara. Efesus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan." Firman Tuhan berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, jadi ternyata saudara, sekalipun orang itu mengatakan dia sudah mengenal Allah, dia sudah mungkin Kristen, dia sudah melayani Tuhan, tapi ternyata masih banyak orang yang sekalipun menyebut dirinya Kristen, hidupnya masih sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia. Ya, kenapa kita masih berbicara tentang pikiran hari ini saudara? Sebab orang yang tidak sungguh-sungguh diubah pikirannya, dicuci dengan firman Allah, ya itu pikirannya itu sia-sia. Saudara bisa bayangkan kalau pikiran kita ini sia-sia, yang kita pikirkan yang sia-sia, aduh mau jadi apa hidup kita ya. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, ya. Artinya apa sampai dia berkata kutegaskan ini kepadamu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Tuhan tuh pikirannya sia-sia saudara. Jangan sampai kita ngomong sudah mengenal Tuhan, tapi ternyata pikiran kita masih sia-sia. Kalau pikirannya sia-sia, hidupnya pun sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, dengan kata lain, orang itu kalau dia jauh dari Tuhan, ya, kematian rohani, dosa itu menyebabkan Adam dan Hawa terputus hubungannya dari Allah. Karena itu Tuhan berkata waktu itu kepada Adam, jangan engkau makan buah itu, karena pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Mati di sini bicara tentang mati rohani, saudara. Ya, di mana mereka akan terpisah dari Tuhan. Artinya mati di situ adalah mati secara rohani. Ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan mati, hidupmu terpisah dari Tuhan. Dan apa bahayanya saudara, di sini dikatakan ketika orang itu terpisah dari Tuhan, maka pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Ayat ini berkata, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kedegilan hati mereka. Ya, bayangkan saudara, orang yang jauh dari Tuhan pikirannya sia-sia. Ya, udah pikirannya sia-sia saudara, ya. Dikatakan di sini apa? Pengertiannya gelap. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara itu menjadi orang Kristen yang tidak punya pengertian rohani. Gelap pengertiannya, gak ngerti apa-apa tentang Tuhan, gak ngerti apa-apa tentang rencana Tuhan. Dan masih banyak sampai hari ini orang Kristen yang seperti itu. Ya, buat saudara yang ada di luar sana yang belum menikah, jangan sampai engkau salah menikah. Makanya banyak yang berkata, saya sih salah pilih pasangan bu, suami saya itu sama sekali tidak ada takut Tuhan. Ya iya, karena apa saudara? Pengertiannya sia-sia, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan. Bayangkan sudah pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari Tuhan, bodoh lagi dan keras kepala, kedegilan hati mereka. Itu berbicara tentang keras kepala saudara, degil hatinya itu batu saudara ya. Ayat 19, bahkan bukan cuma itu, dikatakan ayat 19, perasaan mereka tumpul ya.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bayangkan saudara, orang itu kalau pikirannya tidak dibaharui oleh firman Tuhan, sudah dikatakan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hidupnya jauh dari Tuhan, hatinya bodoh, keras kepala Lalu di sana sekarang perasaan mereka tumpul, nggak ngerti, perasaannya itu tumpul, tidak punya kepekaan. Jangankan ngerti istri, ngerti suami, ngerti anak, ngerti Tuhan, boro-boro saudara. Perasaannya aja udah tumpul. Jadi jangan mimpi dia punya kepekaan merasakan atau punya kepekaan untuk ikut di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga mereka bukan cuma itu, ketika perasaan mereka tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, saudara. Mengikuti apa keinginan hawa nafsu itu, diserahkan dirinya kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nggak ada tobat-tobatnya, segala kecemaran, segala dosa itu dikerjakan dengan serakah. Rasanya pengen terus di dalam dosa, cemar saudara. Ayat 20, firman berkata, tetapi kamu bukan demikian. Saudara dan saya, kita yang sudah mengenal Kristus, kita bukan demikian saudara. Ayat ini berkata, tetapi kamu bukan demikian. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus, kita sudah belajar mengenal Kristus. Kenapa dikatakan kita bukan demikian? Kenapa kita ini harusnya menjadi orang yang pikirannya tidak sia-sia, pengertiannya terang, hatinya nggak bodoh, hatinya itu tidak perasaannya tidak tumpul. Kenapa? Karena kita telah belajar mengenal Kristus, Tetapi kamu bukan demikian, saudara dan saya tidak demikian, karena kita telah belajar untuk mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus itu segala-galanya. Makanya Rasul Paulus berkata, apa yang dulu ku anggap keuntungan sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih berguna daripada segala-galanya. Jauh lebih berguna daripada apapun, kata Rasul Paulus, karena dia sudah mengalami, saudara, bagaimana hidup dalam kegelapan, pikirannya sia-sia, jauh dari Tuhan, dan setelah dia dijamah oleh Tuhan, dia mulai mengenal Kristus, dan pengenalan akan Kristus itu jauh dari segala-galanya. Itulah yang membuat hidupnya berubah. Itulah yang menjadi pikirannya berubah, paradigmanya berubah. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Makanya saudara, waktu kita sudah belajar mengenal Kristus, kita mendengar tentang Yesus, kita menerima pengajaran di dalam Yesus. Saudara tiap hari ikut mesbah doa, saudara tiap hari ikut mesbah syukur. Ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia bilang, Bu, suami saya berselingkuh, Bu, hidupnya di rumah itu pokoknya gak jadi berkat, tiap hari cuman mainan HP, dia berselingkuh, padahal dia tiap hari dengar mesbah doanya ibu loh. Terus saya tanya begini, Bu, beneran suami ibu setiap malam dengar mesbah doa? Tidak mungkin kalau orang mendengar pengajaran tentang Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, lalu dia tidak berubah, itu tidak mungkin, Bu. Semua orang yang mendengarkan pengajaran tentang Kristus, tentang kebenarannya, itu pasti berubah. Saya mau tanya, suami ibu tiap malam dengar mesbah doa, benar dia mendengar dengan benar-benar? Enggak sih, Bu, dia cuma setel aja, lalu dia main YouTube, dia dengar yang lain. Nanti kalau udah doa berkat, dia baru ikut-ikutan doa. Makanya saudara, saya bilang, makanya hidupnya gak berubah. Kalau orang mau sungguh-sungguh mendengar pengajaran tentang kebenaran, pasti hidupnya akan berubah. Gak mungkin gak berubah. Kalau orang mau sungguh-sungguh membuka telinganya bagi Tuhan, membuka telinganya bagi kebenaran, bagi firman, lalu otaknya tercuci oleh firman, pasti hidupnya akan berubah. Tidak mungkin saudara. Di sini dikatakan,
Kita tidak demikian. Karena kita telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara yang tiap hari mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur, semua pengajaran-pengajaran yang dari YouTube saya, saudara ya, saya banyak mendengar orang-orang mengalami perubahan. Ya, seperti yang saudara dengar di dalam kesaksian setiap mesbah doa. Mereka mengalami perubahan hidup. Kalau orang itu sungguh-sungguh membuka hati untuk mendengar firman, maka hidupnya pasti berubah, saudara. Ya, tapi kalau tidak, ya begitu aja hidupnya, saudara. Ya, mereka masih gelap walaupun mereka ada dalam lingkungan katanya sih ya Kristen. Ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, semua kita, saudara, yang percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh sudah mengenal Dia, maka kita sadar satu kebenaran ini yang nyata dalam Yesus, yaitu apa? Bahwa kita ini berhubung dengan, dikatakan di sana, kehidupan kita yang lama. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, karena kita dulu semua pikirannya yaitu tadi sia-sia, perasaannya tumpul, mengerjakan dengan serakah. Itu semua ada pada kita. Tapi setelah kita mengenal Yesus, kita menanggalkan manusia lama itu. Kita tinggalkan semua perbuatan daging yang menemui kebinasaannya ini oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita dilahirkan kembali. Ya, kita tinggalkan hidup yang lama. Tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak meninggalkan hidup lamamu. Kalau engkau tidak menanggalkan manusia lamamu, tidak mungkin engkau bisa melihat kerajaan Allah. Sekalipun engkau seorang pendeta atau gembala, saudara. Kalau engkau tidak meninggalkan manusia lamamu, menanggalkannya dan belajar hidup dalam hidup yang baru, mengenal kebenaran Kristus dan hidupmu diubahkan, cara berpikirmu diubahkan, maka tidak mungkin engkau bisa masuk sorga, saudara, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak menanggalkan manusia lamamu itu. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan pikiranmu. Semua orang yang mengenal Tuhan, ya wajib menanggalkan manusia lama. Supaya apa? Kamu dibaharui. Kalau kita tidak meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dengan kata lain kita bertobat, saudara. Kalau kita tidak bertobat, maka tidak mungkin kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Pikiran kita harus dibaharui agar kita memiliki pikiran Kristus, saudara. Ya, mari kita mau tanggalkan semua yang tidak berkenan. Mari kita mau buang semua dosa manusia lama yang penuh dengan kepahitan, kebencian, yang penuh dengan kenajisan, percabulan, yang penuh dengan apa? Ya, minuman keras, kemabukan, rokok, narkoba. Ya, kita mau buang semua itu, manusia lama yang penuh dengan amarah, saudara. Kita mau sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan semua itu supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ya, pikiran kita ini harus dibaharui, harus dicuci dengan firman Tuhan, saudara. Kalau tidak begitu, maka tidak bisa, saudara. Dikatakan ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setelah kita menanggalkan manusia lama, meninggalkan dosa, baru kita bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Setelah itu baru kita bisa mengenakan manusia baru. Ya, yang dikatakan di sana apa? Baru kita bisa mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena pada awalnya kita tahu dari awal Tuhan menciptakan kita itu mulia, serupa dan segambar dengan Allah. Karena dosa akhirnya gambar diri manusia itu rusak, dan itu menyebabkan ya kemuliaan Tuhan itu rusak dalam diri kita. Nah, ketika seseorang menerima Yesus, dia menanggalkan manusia lama, dia dibaharui dalam roh dan pikiran, barulah kita ini dikenakan kembali ciptaan yang asli seperti dulu lagi, dikembalikan di dalam kemuliaan Allah. Ya, baru kita dapat mengenakan manusia yang baru itu, yang diciptakan di sini dikatakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Ya, karena itu saudara, apa yang harus kita sungguh-sungguh lakukan hari-hari ini? Saya berdoa saudara supaya hidup kita ini penuh dengan buah-buah kebenaran, biar hidup kita ini penuh dengan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan saudara. Dan hari ini saya percaya saudara, kalau kita semua melakukan ini, kalau kita semua mau sungguh-sungguh menghidupi semua yang Alkitab katakan ini, menanggalkan manusia lama, bertobat, ya, maka semua akan dibaharui roh dan pikiran kita. Maka saya percaya tahun ini benar-benar kita akan melihat kemenangan. Saudara akan melihat kemenangan di dalam setiap pergumulanmu, pergumulan di dalam ekonomi, kemenangan di dalam keuangan, kemenangan di dalam sakit penyakit, kemenangan dalam segala hal. Biar kita mau terus melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada menopang kita, memberikan kekuatan ketika kita mau sungguh-sungguh berubah, ketika kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Biar hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa lama kita, agar kita boleh menanggalkannya di hadapan Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh belajar hidup berkenan di hadapan Bapa. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan saudara. Kita mau berkata kepada Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat di dalam hidup kami, memberikan kami kemenangan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Tuhan, kami tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Karena itu kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Ketika kami ingin berubah, kami harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika kami ingin mengalami kemenangan, kami harus mendekatkan diri dengan sumber kemenangan itu, yaitu Tuhan. Ketika kami ingin mengalami mujizat, maka kami harus mendekatkan diri dengan sumber mujizat itu, yaitu Tuhan. Ketika kami ingin mengalami perubahan, kami harus mendekatkan diri dengan Tuhan, Sang perubahan itu sendiri yang mengubah hidup kami. Roh Kudus, kami berdoa hari ini, kami membuka hidup kami di hadapan Tuhan. Lihat Bapa, apa yang belum berkenan di dalam hidup kami. Kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, kalau masih ada sifat-sifat egois Tuhan di dalam diri kami, tidak mau mengalah, kalau masih ada sifat-sifat, bahkan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, Tuhan, apapun yang sedang mengikat kami, homoseksual, lesbian hari-hari ini, apapun yang mengikat kami, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, apapun yang tidak berkenan Tuhan, kami berdoa, kami tanggalkan semua itu di dalam nama Yesus. Biar setiap hari kami menyadari akan perkara ini, bahwa kami berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu. Kami harus menanggalkan manusia lama kami yang menemui kebinasaannya, supaya kami dibaharui di dalam roh dan pikiran kami Tuhan. Dan kami dapat mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus berusaha, Tuhan tolong Tuhan, untuk kami mencapai perkenanan Tuhan, mengalami perubahan diri, diawali dari pembaharuan pikiran kami, dicuci otak kami dengan firman Tuhan, agar nasib kami berubah, hidup kami berubah, karakter kami berubah, bahkan keadaan kami pun akan berubah.
Terima kasih Bapa, terus taruh pemahaman yang benar dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus rindu, yang terus setia mencari wajah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kekuatan-Mu Bapa. Bahkan kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Indonesia. Turunlah damai sejahtera Allah buat bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri yang ada dalamnya. Tuhan, taruh roh takut akan Tuhan. Beri hikmat pengertian yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau berikan kelegaan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun ini menjadi tahun kemenangan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kehidupanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu, sehingga engkau menjadi berkat dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan ketika Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin.